Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu qalu innaka tuwasil qala lastu ka ahadin minkum inni sallallahu alaihi wasallam hadits riwayat sahih Bukhari dan dirabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdhar limpaan puji kehadirat Allah yang telah mengundang jiwa kita untuk hadir dan berkumpul di dalam limpahan pengampunannya, di dalam perkumpulan yang menuntun kepada kedekatan kehadirannya. Maha suci Allah, Maha Raja Tunggal dan Abadi, Maha Raja langit dan bumi, Maha berhak atas segala pujian, Maha memiliki segala yang terpuji, Maha berhak atas segala keindahan, Maha memiliki segala yang indah, Maha berhak atas segala kemegahan dan Maha memiliki segala yang megah, Maha memiliki segenap kekuatan, Maha memiliki segenap kasih sayang dan abadi dalam kelembutannya. Abadi selalu melimpahkan pengampunan kepada para pendosa dari hamba-hambanya. Limpahan pengampunan yang tiada pernah terhenti setiap detik dan kejap sepanjang waktu dan zaman. Rahasia pengampunan ilahi terus ditebarkan kepada hamba-hambanya dari keturunan Adam di barat dan timur. Maka hiduplah hamba-hamba ini dari generasi satu menuju generasi lainnya. Demikian dari zaman ke zaman, gelombang kehidupan silih berganti hidup di atas permukaan bumi yang milik Allah, yang kehidupan mereka milik Allah. Hidup di atas bumi yang milik Allah, mereka bernafas dengan tubuh yang juga diciptakan Allah, dan mereka selalu dilimpahi pengampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada gemilang Ramadan al-Mukarram. Inilah bulan kerinduan kepada Allah. Inilah bulan memperbanyak doa dan munajat. Bulan agung di mana hamba-hamba Allah yang mulia mengisi malam-malam Ramadan dengan air mata dan doa, mengisi siang harinya dengan kedermawanan dan kasih sayang, mengisi siang hari dengan kesabaran, memenuhi malam harinya dengan syukur. Malam-malam mereka di bulan Ramadan dipenuhi air mata. Inilah bulan tangis merindukan Allah. Inilah bulan penyesalan atas dosa-dosa. Inilah bulan ruku. Inilah bulan memperbanyak sujud. Inilah bulan memperbanyak ibadah. Inilah bulan memuliakan jiwa dengan Al-Quran. Inilah bulan untuk merindukan Allah. Inilah bulan untuk berdoa meminta kepada Allah. Inilah bulan menikmati zikrullah. Siang dan malam mereka dipenuhi kemuliaan. Hari-hari mereka
dipenuhi cahaya keridhaan. Hadirin hadirat, masuklah dalam kelompok mereka yang menikmati Ramadan. Masuklah dalam kelompok mereka yang menikmati sujud. Masuklah dalam kelompok mereka yang bertaubat. Inilah bulan untuk bertaubat. Inilah bulan istighfar. Inilah bulan memperbanyak tahajud. Inilah bulan sabar dan syukur. Inilah bulan meminta kedekatan ke hadratul ilah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini hamba-hamba Allah yang mulia, mereka memenuhinya dengan kerinduan kepada Allah siang dan malam, karena mereka tahu di bulan ini mereka sangat dekat kepada Allah. Mereka meminta untuk jangan dijauhkan dari Allah. Demikian jiwa-jiwa mulia dan luhur, dan demikian yang mereka warisi dari sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Jiwa yang dipenuhi rahmat dan kasih sayang. Adakah pernah kau lihat orang yang paling berkasih sayang? Sungguh semua orang yang berkasih sayang itu tidak ada yang melebihi kasih sayang yang Allah penuhkan pada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari semua orang yang bersifat kasih sayang, Allah tidak ada yang menggelari mereka rahmatan lil alamin, terkecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperpanjang puasanya. Selepas buka beliau terus menyambung tanpa berbuka, tidak makan dan minum sampai sahurnya, sampai waktu buka di hari yang kedua. Demikian sang Nabi yang sedang asyik bermahabbah ke hadratul ilah, lupa dengan lapar dan hausnya, tenggelam dalam keasyikan Ramadan al-Mukarram, tenggelam di dalam hari-hari sabar dan syukur, tenggelam di dalam keindahan tahajud dan keindahan puasa di siang hari. Para sahabat mengikutinya. Seraya berkata, la tuwasilu, jangan kalian menyambung puasa. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau sendiri menyambung, maka kami mengikutimu. Lihat keadaan para sahabat yang tidak mau pisah dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Mereka telah diajarkan bahwa puasa itu mulai daripada waktunya subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu azan maghrib. Tapi mereka melihat sang qudwah, mereka melihat sang idola tidak buka terus, maka mereka pun ikut. Betapa beratnya puasa di saat itu, di saat tidak ada air conditioner, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, di saat panas terik yang demikian dahsyat. Mereka menahan tidak berbuka karena ikut Nabi Muhammad SAW. Hingga hari kedua puasa lagi tanpa buka dan sahur. Mulailah para sahabat bergelimpangan satu persatu, dan mereka tidak rela buka. Karena apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka rela mati bila harus itu mereka dapatkan, bila mereka sedang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hingga turun perintah, la tuwasilu, jangan kalian menyambung puasa dari siang hingga malam. Mereka menjawab, innaka tuwasilu. Jawabannya, kau berbuat seperti ini. Rasul menjawab, inni laisa ka'ahadin minkum. Sungguh aku bukan sama dengan kalian. Inni ut'am wa usqa. Aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bukan diberi makan dan minum yang mengenyangkan perut, bukan itu. Tapi yang dimaksud sang Nabi ini telah hilang dari lapar dan hausnya karena asyiknya berpuasa. Karena apa? Karena beliau pun merasakan pedihnya lapar. Dalam riwayat lain beliau mengikuti
mengikat perutnya hingga 3 hari 3 malam tidak makan dari menahan lapar. Kenapa perlu lapar kalau beliau ini ut'am wa yusqa? Kalau yut'am wa yusqa, diberi minum dan diberi makan, sudah tidak akan pernah merasa lapar. Tapi beliau maksudnya diberi makan dan minum, yaitu diberikan kehidupan dan ketenangan jiwa yang membuat beliau kenyang dan dari lapar dan haus. Sirna dipenuhi mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, dipenuhi kecintaannya kepada Allah, dipenuhi keasyikannya kepada Allah. Dan hal ini tidak diperkenankan bagi umatnya untuk menyambung puasa siang dan malam. Dalam ucapan ini pahamlah kita bahawa sang Nabi berbeza dengan kita, dengan ucapan jelas, inni lastu ka'ahadin minkum, aku bukan sama seperti kalian. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Nabi itu sama dengan kita, manusia juga. Betul, manusia juga, tapi berbeda. Ini ut'am wa usqa, aku diberi makan dan minum oleh Allah, diberi kenyang daripada lapar dan hausnya, dan diberi kemuliaan dan diberi mukjizat dan diberi kelebihan, sehingga Allah telah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, Nabi itu lebih mulia dari orang mukmin dari diri mereka sendiri. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi agung yang menuntun kepada keluhuran. Barang siapa yang mencintai dan berbudu kepada beliau, mereka itulah yang paling pertama sampai dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bagaimana sang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi berakhlak kepada semua makhluk, bahkan kepada hewan. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang sahabat. Sahabat ini terlambat. Rasul mengikuti pasukannya dari yang paling depan, beliau terus mengontrol sampai yang paling belakang dalam iring-iringan. Kenapa engkau ini lambat? At-ta'atni jamali ya Rasulullah, ini ontaku yang bikin lambat, jalannya sangat lambat, ontaku ini onta yang malas. Rasul mengambil makanan lantas memberikan kepada onta itu, maka onta itu jalan dengan cepat. Maka sahabat ini kesal pada ontanya. Onta ini selalu lambat dan dia terus mencaci ontanya karena selalu lambat. Apa yang disampaikan oleh sang Nabi? Beniha, jual padaku. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ini onta yang paling lambat dan malas, aku tidak mau memberinya padamu, apalagi menjual. Memberinya jangan ya Rasulullah, kau akan rugi dan besar dengan onta yang buruk seperti ini. Rasul berkata, beniha, beri aku harganya, akan kubayar. Maka sahabat ini memahami bahwa ini sekarang bukan permintaan tapi perintah dari Rasulullah SAW. Dia berkata, aku beri dengan sekian dinar. Rasulullah membayarnya dan membeli onta itu, menunjukkan cintanya kepada seekor hewan yang demikian malas. Beliau tidak ingin hewannya itu dicaci maki dan dihina, walaupun malas, dijadikan sebagai ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dipakai oleh sang Nabi, onta ini selalu paling depan, selalu bersemangat karena hewan ini mengenal siapa yang menungganginya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Demikianlah akhlak, demikianlah rahmah, demikianlah kasih sayang. Hadirin hadirat, berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan makna hadis yang kita baca tadi. Beliau berkata, inilah rahmatan lil ummah, inilah rahmatan lahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya terkena beban berat. Tidak umatnya, tidak hewan, tidak siapapun dari makhluknya Allah. Beliau tidak mau membebani mereka dengan hal yang berat, sampai beliau melarang umatnya untuk menyambung puasa. Padahal
Di situ barangkali tersimpan kemuliaan. Barangkali hambanya bisa lebih mendekat kepada Allah dengan berpuasa siang dan malam. Barangkali ada yang mampu, tapi beliau menutup pintu-pintu rahmatan lahum untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Demikian kasih sayang beliau kepada umat, demikian kasih sayang beliau kepada hewan, demikian kasih sayang beliau kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah hadirin hadirat, kasih sayang beliau sampai kepada segala sesuatu, hingga diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahawa kelompok dari sahabat sedang keluar berdakwah sampai ke wilayah kaum musyrikin, dan mereka ditolak di wilayah itu. Ketika mereka ditolak, pemimpin dari musyrik itu sakit, kepala sukunya sakit. Mereka bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Salah seorang sahabat berkata, aku. Mana air diminumkan dan dibacakan suratul Fatihah, diminumkan kepada kepala suku yang kafir musyrik itu, ia pun sembuh dalam seketika. Di sini hadirin hadirat, dalam hadis ini juga sebagai dalil bolehnya mengobati orang-orang yang non-muslim. Buktinya diperbuat oleh para sahabat dan riwayatnya Sahihul Bukhari. Dan juga di dalam kejadian ini, setelah selesai sembuh kepala suku itu, maka masyarakatnya menghadiahkan seekor kambing. Maka para sahabat ingin memakan kambing itu, saling tanya, tar dulu, ini kambing hadiah dari orang non-muslim, boleh tidak kita memakannya? Bawa dulu kepada Rasul. Hingga Rasul SAW dikabari saya tersenyum melihat keberkahan surat Al-Fatihah. Berkatalah beliau, fadribu waqsimu li minha, atau kama qala, silahkan sembelih dan ambil aku sebagian darinya, aku minta sedikit bagian. Tabahkan Nabi SAW, dan beliau tersenyum kepada perbuatan sahabat yang mau menolong kepada mereka yang di luar Islam. Demikian hadirin hadirat akhlak sang Nabi yang diwarisi oleh para sahabat. Mereka tidak memerangi orang-orang musyrik terkecuali bila orang-orang kafir memerangi mereka. Demikian akhlak para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jiwa-jiwa mereka dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal manusia yang menjadi khalifah pertama di umat ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa. Bagaimana budi pekerti beliau? Ternyata beliau ini orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW wa baraka alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa keislaman manusia yang pertama kali memeluk Islam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beliau ini orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Kalau pemuda belia, yang paling pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau wanita, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha warahmah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam asyik mendengarkan Al-Quranul Karim. Ia terus membaca Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, la yamlik nafsa la yamlik dam'ahu idza qara'atil Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bisa menahan air mata ketika membaca Al-Quranul Karim. Demikian indahnya jiwa Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan tarbiyah suci, didikan suci dari manusia yang paling disucikan Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki tarbiyah terkecuali tarbiyah Muhammadi SAW, sehingga jiwanya dipenuhi dengan cahaya Al-Quran.
Setiap kali membaca Al-Quran, air matanya mengalir. Dan beliau ini asyik orang mendengarkan bacaan Al-Qurannya, sehingga beliau membaca Al-Quran di rumahnya. Orang-orang kafir Quraisy, kaum wanita, anak-anak dan pemuda asyik mendengarkan bacaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga para pembesar Quraisy merasa terganggu. Ini lama-lama anak-anak kita, istri-istri kita ikut dengan agamanya Muhammad. Kalau begini, maka mereka semakin ditindas. Akhirnya Khalifah mulia ini harus memilih pindah dan hijrah ke Habsyah untuk berpisah dengan Rasul. Karena apa? Makin banyaknya pengikut muslimin di saat itu di Makkah, makin membuat sang Nabi ditindas dan dipersulit. Oleh sebab itu, sebagian mereka yang telah meluk Islam hijrah ke Habsyah kalau punya kemampuan, supaya tidak menyolok jumlah mereka. Maka termasuklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengemasi barangnya keluar dari Makkah Al-Mukarramah, bukan ingin berpisah, tapi demi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah risau akan kematian dirinya. Ketika beliau melihat sang Nabi dikejar dan mulai diganggu oleh kufar Quraisy, beliau yang melemparkan dirinya memukuli orang-orang kufar Quraisy agar mereka berubah daripada mengganggu sang Nabi, agar kembali berpaling kepada dirinya. Beliau jadikan dirinya sebagai tameng dari pukulan dan keroyokan kufar Quraisy, sehingga tidak bisa dibedakan mana hidungnya, mana mata dan bibirnya. Demikian cintanya kepada sang Nabi. Namun beliau harus berpisah demi keselamatan sang Nabi. Beliau mengemasi barangnya dan meninggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju Habsyah, tempat hijrah yang pertama. Sampai di luar batas Makkah, jumpa dengan seorang sahabatnya, Abu Duhnah. Abu Duhnah belum masuk Islam. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Berkata Abu Duhnah, mau kemana engkau Ibn Abi Quhafah? Berkata, aku mau pindah. Kenapa pindah? Aku ikut agama Nabi Muhammad SAW, dan kalau aku di Makkah, maka orang-orang Quraisy marah. Berkata Abu Duhnah, orang sepertimu kaya raya, dermawan, sopan, berakhlak, jujur, mau keluar dari Makkah? Lah, kau tidak boleh keluar dari Makkah. Balik ke Makkah, aku yang jamin. Maka Abu Bakar Siddiq kembali dengan jaminan Abu Duhnah yang rapat dengan para pembesar Quraisy. Abu Duhnah mengadakan kesepakatan dengan kufar Quraisy demi membela Abu Bakar Siddiq. Kata kufar Quraisy, silahkan, tapi kalau baca Quran jangan di rumahnya, tempat yang jauh sana, bikin tempat sendiri. Abu Duhnah bikinkan musola untuk Abu Bakar Siddiq. Di sini saja kau kalau mau baca Quran, mau ibadah di sini. Jangan di rumahmu, karena rumahmu dekat dengan rumah kaum kufar. Abu Bakar Siddiq kembali dalam ibadahnya lagi, membaca Al-Quran dengan tangis dan air mata. Orang-orang dengar Abu Bakar Siddiq tempatnya pindah ke sana. Mulailah anak-anak dan kaum wanita dan pemuda ikut lagi mendengarkan di tempat khalwatnya Abu Bakar Siddiq. Mereka asyik mendengarkan bacaan yang menyentuh ke dalam jiwa yang terdalam. Demikian hadirin hadirat, sampai kufar Quraisy mulai protes dan marah lagi. Akhirnya Abu Duhnah berkata, aku tidak bisa lagi membelamu wahai Ibn Abi Quhafah. Inilah kemampuanmu, inilah kemampuanku. Maka ia pun datang kepada sang Nabi, ya Rasulullah, aku izin untuk hijrah. Rasul tidak mau pisah dengan Abu Bakar Siddiq. La, kata Rasul, uthbut, di tempatmu kau tidak boleh hijrah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Akan datang izin hijrah dalam waktu dekat. Tidak lama kemudian datanglah izin untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Para sahabat mulai hijrah dan hijrah dan hijrah. Tinggallah Abu Bakar Siddiq menanti perintah untuk diperbolehkan hijrah. Rasul tidak memberi perintah sampai sang Nabi datang di tengah hari. Di saat itu berkata Aisyah, ini Rasulullah datang di tengah siang hari begini, pasti ada yang penting. Ternyata benar, Rasul berkata izin untuk hijrah telah datang. Berkata Abu Bakar Siddiq, murah ya Rasulullah,
Boleh aku bersamamu menemanimu? Rasul berkata, bal murafaqah, engkau yang akan menemaniku ya Abu Bakar. Demikian wasiat diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Rasul SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah cinta, demikianlah mahabbah, demikianlah perinduan dan kesetiaan kepada sang Nabi. Demikianlah manusia khalifah utama dari semua khulafaur rasyidin, pemimpin pertama setelah sang Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, saat beliau radhiyallahu anhu akan wafat, tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, kita punya berapa lembar kain kafan? Aisyah berkata, ada dua, yang baru, satu sudah usang. Bukan sedih, perkara bersihkan yang sudah usang. Ini sudah kena kunyit ya Rasulullah, kena za'faran, kena kunyit, tidak pantas dipakai kafan. Rasul berkata, Abu Bakar Siddiq, bersihkan. Innal jadid, innal mauta, innal ahya ahaqqu bil jadid minal mauta. Bersihkan, jangan beli yang baru, karena jenazah yang akan wafat tidak berhak memakai yang baru, yang hidup lebih berhak memakai yang baru daripada yang akan menjadi jenazah dan wafat. Lalu dia bertanya lagi kepada putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wahai putriku, Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin, wahai ayahku. Ini sekarang hari apa? Hari Senin, wahai ayahku. La arju min hadhihi sa'ah ila lailah. Kalau begitu, aku berharap wafatku hari ini, saat ini, sampai malam ini. Maka beliau pun tidak lama wafat, dan beliau dimakamkan di malam hari. Demikian hadirin hadirat cinta dan mahabbah. Demikian keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Beliau yang berdoa, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allahumma rzuqna syahadah fi baladi rasulik. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi syahidnya di wilayah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kampung kekasihmu, di baladi rasulik, di negeri kekasihmu. Jangan jauh-jauh di luar. Aku ingin mati syahid, tapi di Madinatul Munawwarah, di kampung Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadah fi baladi rasulik. Demikian doa Sayyidina Umar bin Khattab, dikabul oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung ijabah dari Allah. Sayyidina Umar bin Khattab wafat sebagai syahid karena dibunuh, dimakamkan di sebelah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mahabbah, demikian cinta, demikian hadirin hadirat jiwa yang mesti kita bangkitkan di dalam seronoknya keadaan permukaan bumi Jakarta dan sekitarnya, dan keadaan muslimin muslimat di barat dan timur yang kehilangan idola. Mestilah bangkit jiwa kita sebagai orang-orang yang memelopori idola kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti akhlak beliau, budi pekerti beliau, kelembutan beliau, kasih sayang beliau, hari-hari beliau. Hadirin hadirat, Ramadan al-Mukarram adalah juga bulan munajat. Inilah bulan doa, inilah bulan memperbanyak ibadah, inilah bulan taubah, inilah malam-malam untuk kita bertaubat, inilah malam-malam untuk kita bermunajat, inilah malam-malam bagi kita untuk mendekat. Ya Allah, 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 ya Allah,
kesucian jiwa, mereka meminta ketenangan batin, mereka meminta keberkahan dalam kehidupannya, mereka minta dibebaskan dari siksaan sakaratul maut, mereka minta dibebaskan dari siksa kubur, mereka minta diharamkan dari api neraka. Maka mintalah kepada yang paling berhak untuk diminta, yang membuka seluruh anugerahnya dari zaman ke zaman, yang membuka kemauan bagi mereka yang bermunajat abadi, namanya dipanggil oleh ahlul qulub, oleh para siddiqin, oleh para awliya, oleh para nabiin. Mereka menyeru satu nama, ya Allah, ya di langit dan di bumi, seluruh hamba Allah yang saleh, dari para malaikatul muqarrabin, dari para nabi dan para rasul, di masa hidupnya dan setelah wafatnya, mereka terus memanggil satu nama, ya Allah, ya Allah. Undanglah kesejukan jiwa dengan nama Allah. Undanglah segala keberkahan datang pada kehidupanmu demi nama Allah. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, yang menciptakan segala kesulitan menjadi limpahan rahmat dan kemudahan. Hadirin hadirat, abadi namanya siap untuk dipanggil bagi semua orang, bagi para pendosa, bagi para pezina, bagi para pemabuk, bagi semua mukminin mukminat, bahkan para wali dan nabi, kesemuanya memanggil namanya. Diizinkan memanggil nama Allah, diizinkan menyeru nama Allah, diizinkan meminta kedekatan kepada Allah. Maka serulah, ya Allah, ya teragungkanlah dengan namanya yang maha berhak mengagungkan segenap hambanya. Tersucikanlah dengan namanya yang maha luhur, yang maha mensucikan hambanya dengan kesucian yang abadi. Teragungkanlah dengan kebahagiaan yang kekal dunia wal akhirah demi keagungan namanya yang maha abadi. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah. Kenalilah cahaya yang maha indah, kenalilah cahaya yang maha abadi, kenalilah cahaya keagungan, kenalilah cahaya yang kekal, kenalilah cahaya yang maha tunggal, dan berlindunglah di dalam kalimat yang paling suci, kalimat yang paling agung. Faqulu jami'an la
insyaallah taala